Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Dulu ada buku perang, gambar perang, Komarudin, Jenderal Sudirman, perang dan lain sebagainya. Nah, maksud saya apa? Ini menjadi tantangan. Maka saya sangat marah betul ketika Menteri Pendidikan si Pak Nadiem Makarim menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau masih ingat waktu itu, nama Mbah Hasyim hilang. Mbah Hasyim ini tidak hanya pendiri jamiah terbesar di dunia, tapi dia juga pahlawan nasional. Di saat kita lupa dengan nama pahlawan, nama Mbah Hasyim justru dihilangkan. Kita mohon maaf Bapak Ibu, sudah banyak anak siswa kita yang nggak tahu siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia. Tahunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Kita sudah nggak hafal dengan lagu-lagu perjuangan yang dulu kita wajib untuk menyanyikannya, Pak. Karena itu bagian dari hubbul watan minal iman. Sekarang yang paling banyak bukan lagi hubbul watan minal iman, tapi hubbul wadon minal iman. Sehingga ini menjadi problem. Maka dulu ada survei mengatakan begini, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu cewek sholat berada di sof paling depan. Kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Iki kepiye iki aku. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wow. Kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Iki kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun, yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Di Subang katanya banyak janda ya. Perawan second. Oh ya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas. Perawan second. Makanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le. Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mas tahu? Saya bilang, ini kita memasuki Golden Age 13 tahun ke depan. Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia, itu akan menjadi keuntungan. Terbukti melalui apa Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT, bantuan langsung telas. Bantuan langsung tunai, masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang Kiai, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul Bu?
Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Ya ikut tertawa gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lah. Lebih parah gitu. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya usul sama pemerintah, mau bikin BLT sekali lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Subang juga ngaku-ngaku gila? Muncul BLT. Dan ternyata apa? Indonesia yang diprediksi hancur dengan COVID-19 ternyata menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Saya itu orangnya fair Bapak Ibu. Kalau pemerintah bagus, ya saya dukung. Kalau salah, kita kritisi. Tapi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Contoh kalau anak-anak Ansor penggiat media ini, lihat. Ketika Pak Jokowi tanda tangan surat keputusan Presiden legalitas miras. Siapakah orang yang pertama kali protes? Saya, Pak. Saya langsung konferensi dengan sekian banyak wartawan di Jakarta, saya bilang, saya mohon maaf Bapak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan tegas keputusan pemerintah soal legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khomer dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak kalau miras dilegalkan. Bapak Presiden mohon izin, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Anda tahu, jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Pratekno, Mensesnek, beliau bilang, Gus, kritikannya Gus Miftah didengarkan sama Presiden. Insya Allah besok dibatalkan. Sehari setelah saya protes dibatalkan, Pak. Langsung nama saya trending Twitter nomor 2. Trending Twitter nomor 1. Wulan Guritno, kasus perceraiannya. Trending topik Twitter nomor 2, Gus Miftah. Menunggu berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Randa maning.